Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu yang soleh-soleha? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini ibu akan menjelaskan materi tentang Asmaul Husna kelas 5. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna secara harfiah artinya adalah nama-nama baik Allah atau nama-nama indah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, Asmaul Husna merujuk pada nama-nama atau sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis, yang mana nama-nama Allah ini menggambarkan tentang kebesarannya, keagungannya, dan kesempurnaannya. Ada berapa ya nama-nama Allah? Nama-nama indah Allah berjumlah 99. Dari 99 nama-nama Allah ini, masing-masing menggambarkan tentang sifat atau atribut khusus bagi Allah. Jadi, Asmaul Husna bukan hanya daftar nama-nama Allah, tetapi juga merupakan cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah melalui pemahaman dan pengamalan sifat-sifatnya. Apa saja nama-nama Allah yang baik ini? Yang pertama, Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Kekuatan Allah tidak pernah terbatas dan tidak mungkin ada yang mampu menandingi. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan untuk menciptakan, memelihara, mengatur, bahkan menghancurkan dan bisa menghidupkannya kembali. Hal ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Artinya, Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Dia Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dalam hal ini, kita sebagai manusia tidak boleh menyombongkan diri atau menyombongkan kekuatan kita atau membandingkan kekuatan kita dengan Allah. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Allah. Allah bisa dengan mudah melenyapkan kekuatan tersebut. Bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ini? Salah satunya, kita harus selalu berbuat kebaikan, kebenaran, dan membantu yang lemah. Dengan menggunakan kekuatan kita, kita bisa saling menolong. Kemudian tidak semena-mena ketika memiliki kekuatan dan kekuasaan. Dalam arti kata, ketika kita memiliki kekuatan kita tidak dipergunakan untuk menyakiti orang lain. Seperti di sekolah, menyakiti teman, itu tidak baik. Hal itu merupakan perilaku yang tidak terpuji, seperti itu. Contoh yang berhubungan dengan Al-Qawiyyu, yaitu ketika siswa mendapatkan ujian, menghadapi ujian sekolah, yang mana ketika menghadapi ujian itu mereka merasa kesulitan dan menantang. Maka di sini kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, selalu berdoa, memohon kepada Allah agar selalu diberi kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua adalah Al-Qayyum, yang artinya adalah Allah Maha Berdiri Sendiri.
ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi, di dalam ayat tersebut menggambarkan bahwasanya Allah lah yang telah mengurus, mengatur, memelihara, dan memberikan semua kebutuhan semua makhluknya. Contoh yang berkaitan dengan sifat Allah, Allah Maha Berdiri sendiri adalah kita mengerjakan tugas, ketika diberi tugas oleh guru di sekolah, maka yang harus kalian lakukan adalah mengerjakannya dengan mandiri, sendiri, tanpa harus meminta bantuan orang lain. Apalagi contek, itu hal yang tidak dibenarkan. Apabila ada pelajaran atau tugas yang tidak dimengerti, bisa langsung ditanyakan kepada guru. Tidak perlu kalian tanya kepada teman seperti itu. Jadi, di sini di dalam sifat Allah Al-Qayyum, bahwasanya Allah menyuruh kita untuk selalu bermandiri, tidak bergantung kepada orang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Al-Muhyi. Apa itu Al-Muhyi? Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Allah punya kuasa dalam menghidupkan manusia. Hanya Allah yang mampu menghidupkan semua makhluk hidup di alam semesta ini. Manusia dan hewan hanya dapat melahirkan, namun tidak dapat menghidupkan. Seorang ibu diberi amanah untuk bisa melahirkan atau sebagai perantara dalam melahirkan anaknya. Sedangkan Allah yang menghidupkan anak yang terlahir di dunia. Tanpa Allah, kita tidak seorang anak yang baru lahir tidak mungkin hidup tanpa kuasa Allah. Setelah mengalami kematian, kelak di akhirat hanya Allah mampu menghidupkan kembali semua makhluknya. Jadi manusia ketika meninggal nanti, kelak di akhirat Allah yang akan menghidupkannya kembali. Seperti itu. Hal ini berkaitan dengan surah Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 66. Allah berfirman, Dialah yang menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali pada hari kebangkitan. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat kufur. Jadi manusia tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Suatu saat manusia akan mengalami yang namanya kematian dan akan dihidupkan kembali di akhir kiamat nanti. Siapa yang menghidupkan manusia kembali? Hanya Allah lah yang mampu menghidupkan manusia itu kembali. Jadi, kita sebagai manusia hendaknya untuk selalu menjaga dan memelihara hidup kita sendiri, diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, memberikan bantuan kepada orang yang susah, kemudian selalu mensyukuri akan kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita dengan selalu melakukan ibadah dan beramal soleh.
Contoh yang menunjukkan sikap Al-Muhyi, yaitu semua makhluk hidup. Siapa saja makhluk hidup itu? Ada manusia, hewan, tumbuhan, semua makhluk hidup yang Allah ciptakan, Allah beri kehidupan, harus kita jaga, kita rawat dengan baik. Jadi, cara kita menjaganya salah satunya yaitu dengan cara selalu bersyukur atas setiap nikmat kehidupan yang telah Allah berikan seperti itu. Kemudian Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Mumit. Apa itu Al-Mumit? Al-Mumit ialah Allah Maha Mematikan. Kematian adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hindari. Manusia tidak dapat mematikan makhluk lain kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk hidup di dunia agar selalu beribadah dan beramal soleh serta selalu mengumpulkan sebanyak mungkin pahala di sisi Allah dengan bekal di akhirat nanti seperti itu. Jadi kita banyak-banyak mengumpulkan pahala agar menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Hal ini berkaitan dalam firman Allah di dalam surah Ghafir ayat 68 yang mana Allah berfirman, "Dialah yang menghidupkanmu dan mematikan. Maka apabila Dia kehendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Jadi kita sebagai umat manusia harus selalu senantiasa takut, takut akan kematian. Dalam arti kata bukan takut untuk mati, takut mati dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Itu yang dimaksud. Bagaimana cara kita mengatasi takut itu? Yaitu untuk selalu berusaha beribadah, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah. Kemudian kita harus giat beribadah, beramal soleh, dan selalu menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi kita tidak merasa terlena dengan kemewahan yang ada di dunia. Apa saja contohnya? Misal, orang yang meninggal. Setiap manusia itu pasti akan mati. Setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Tinggal kita manusia yang hidup ini hanya tinggal menunggu gilirannya saja. Kapan waktu itu tiba seperti itu. Jadi untuk mempersiapkan diri sebelum kematian itu datang, maka sering-seringlah melakukan kebaikan, hal-hal kebaikan. Salah satunya dengan melaksanakan sholat. Sholat kan salah satu kewajiban umat manusia, umat Islam. Maka rajin-rajinlah sholat, beramal soleh, bersedekah, dan selalu membahagiakan orang-orang di sekitar. Jangan sampai ketika kematian itu, ajal itu sudah tiba, kita tidak membawa atau tidak mempersiapkan sesuatu apapun untuk di akhirat nanti. Nauzubillah min zalik. Dan yang terakhir adalah al-ba'is. Al-ba'is artinya Allah Maha Membangkitkan. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua umat manusia kelak di hari kiamat. Allah akan memperlihatkan segala amal perbuatan yang kita kumpulkan selama hidup di dunia. Selain itu, di hari perbangkitan nanti manusia akan diperhitungkan segala
amal ibadahnya, kemudian ditimbangkan. Hari kebangkitan itu sendiri disebut dengan Yaumul Ba'as. Jadi setelah semua manusia mati, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Ketika sangkakala itu ditiup kedua kalinya, maka manusia akan mengalami yang namanya kebangkitan atau yaumul ba'as. Jadi semua makhluk Allah dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari itu semua amalan manusia itu akan diperhitungkan, akan ditimbang untuk mendapatkan balasan. Hal ini berkaitan dengan surah Al-Hajj ayat 7, yang mana Allah berfirman, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi, kita sebagai manusia harus memiliki sifat mawas atau menjaga diri dan mempersiapkan bekal untuk amal kebaikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Jadi bersemangat berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah. Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Contohnya, ketika kalian belajar di dalam kelas, kita sebagai siswa, sebagai pelajar harus memiliki semangat yang besar, membangkitkan semangat ketika dalam belajar. Itu hal yang paling penting. Jangan sampai kita pergi sekolah, kemudian ketika di dalam kelas hanya diam tanpa ada rasa semangat dalam belajar. Jangan sampai seperti itu ya. Ibu harap setiap pembelajaran, setiap kalian pergi sekolah, kalian harus memiliki semangat yang luar biasa, membangkitkan semangat di dalam belajar. Itu contoh tentang Al-Ba'is. Baik, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan dan bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi Ibu terutama. Semoga kita bisa selalu menerapkan semua sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang indah ini beserta sifat-sifatnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ibu akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.